Selamat datang di Batak Nesia Channel. Pemuda Batak Bersatu, satu rasa, satu jiwa. Kali ini kami akan membahas sejarah terbentuknya Organisasi Pemuda Batak Bersatu atau PBB yang sedang berkembang saat ini. Organisasi Pemuda Batak Bersatu kini jadi salah satu organisasi kepemudaan Batak yang terbesar di Indonesia. Informasi yang kami sampaikan ini dilansir dari situs pemudabatakbersatu.com. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan share ya, agar kami lebih semangat memberikan informasi tentang budaya Batak dan juga tokoh-tokoh Batak yang menginspirasi kita semuanya. Tahun 2018, tepatnya di bulan Maret, beberapa rekan-rekan sesama bangsa Batak anak rantau mengadakan pertemuan silaturahmi dan membahas tentang banyaknya permasalahan-permasalahan yang saat ini dialami saudara-saudara kita bangsa Batak, khususnya anak-anak rantau di Bekasi. Untuk itu tergeraklah hati untuk bisa ikut berpartisipasi dalam membantu bangsa Batak yang ada di Bekasi. Pada awalnya kami dan beberapa rekan-rekan membentuk sebuah perkumpulan yang kami namai Saparsi Tahunan, yang berarti satu penderitaan. Seiring berjalannya waktu dan banyak kegiatan sosial yang kita lakukan, khususnya di sesama anggota maupun di luar, baik duka maupun suka. Melihat banyaknya animo dan tanggapan positif dari masyarakat bangsa-bangsa Batak di Bekasi dan sekitarnya, maka kita mengadakan pertemuan di Ruko Kalimas Blok B nomor 26, tepatnya pada tanggal 10 Agustus 2018. Di mana saat itu kita mengundang beberapa tokoh muda bangsa Batak dan akhirnya menyepakati organisasi ini kita kembangkan dan berubah nama menjadi Paguyuban Batak Bersatu. Banyak kegiatan yang dilakukan Paguyuban Batak Bersatu. Salah satunya kepedulian Paguyuban Batak Bersatu terhadap Danau Toba, di mana pada tanggal 7 September 2019 kita langsung bertemu Gubernur Sumatera Utara Bapak Edi Rahmayadi untuk menyatakan sikap menolak dan menentang adanya wacana Danau Toba Syariah. Dan hasil pertemuan Gubernur Sumatera Utara menyampaikan hal itu tidak mungkin dan mengatakan tidak ada niatan sedikit pun untuk menjadikan Danau Toba menjadi wisata halal seperti yang berkembang pada saat itu. Tetapi kami dari Paguyuban Batak Bersatu dengan tegas menentang dan menolak wacana itu karena akan menyakiti perasaan banyak bangsa Batak yang ada di sekitaran Danau Toba. Kemudian pada tanggal 8 September 2018 disahkan akte pendirian ini dengan nama Pemuda Batak Bersatu. Beberapa alasan mengapa berubah nama menjadi Pemuda Batak Bersatu adalah adanya niatan dari seluruh pendiri, pengurus, dan anggota bahwa perkumpulan ini harus bisa berkembang di seluruh tanah air, yang mempunyai harapan adanya persatuan pemuda Batak Indonesia berskala nasional. Sampai dengan saat ini Pemuda Batak Bersatu telah terbentuk DPD atau tingkat provinsi, DPC atau tingkat kabupaten atau kota, dan PAC atau tingkat kecamatan di seluruh penjuru tanah air Indonesia. Dilansir dari Kompasiana, Pemuda Batak Bersatu mempunyai visi yakni: pertama, mempererat tali persaudaraan orang Batak yang memang selama ini dikenal bersatu dan terorganisir. Bukti orang Batak selalu dikenal bersatu dan terorganisir terlihat dari banyaknya perkumpulan orang Batak dimanapun mereka berada, seperti Punguan Parsahutaon, Punguan Marga, atau mungkin punguan yang sifatnya dari satu keturunan atau satu opung. Visi kedua adalah menciptakan Pemuda Batak Bersatu menjadi kader-kader pemimpin bangsa yang dapat berkontribusi bagi bangsa dan negara kita tercinta ini dengan menciptakan bangsa yang benar-benar toleran, rukun, dan mempunyai semangat kegotong royongan.
ketiga, pemuda Batak bersatu dapat menjadi sosial kontrol bagi negara untuk menciptakan good government bagi pejabat negara dimanapun mereka berada. Demikianlah sejarah singkat mengenai organisasi pemuda Batak Bersatu ini. Dan dengan harapan dan dukungan dari seluruh pihak, terutama bangsa Batak yang ada di Indonesia, bahkan di luar negeri, bisa berkembang dan menjadi organisasi yang baik buat bangsa Batak. Salam pemuda Batak bersatu, satu rasa, satu jiwa. NKRI harga mati. Oras dan Mauliate.